Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastiko Siti Dharmawangsa. Saya mahasiswa Prodi S1 Perawatan Stikim semester 5. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang jurnal yang telah saya baca dan saya pahami, yaitu Jurnal Determinan Gejala Mental Emosional Pelajar SMP sampai SMA di Indonesia tahun 2015. Oke, jadi gangguan mental emosional merupakan suatu keadaan yang mengindikasikan individu mengalami suatu perubahan emosional yang apabila terus berlanjut dapat berkembang menjadi keadaan patologis sehingga perlu dilakukan antisipasi untuk menjaga kesehatan jiwa masyarakat. Istilah lain gangguan mental emosional adalah distres psikologik dan distres emosional. Gangguan mental dapat berupa berbagai gejala, diantaranya kecemasan atau yang disebut dengan ansietas, depresi yang dapat digambarkan dari kehilangan semangat, mengalami gangguan tidur, hingga ide untuk menyakiti diri sendiri atau ingin bunuh diri. Remaja merupakan periode kritis perkembangan anak menjadi dewasa. Pada saat ini terjadi perkembangan hormonal, fisik, psikologis, dan sosial yang cepat. Lalu, masa peralihan pada usia remaja tidak dapat dikatakan sebagai anak kecil dan juga belum dikatakan sebagai orang dewasa. Remaja ingin mencoba banyak hal baru yang dapat membuktikan dirinya sebagai orang dewasa. Kalau gue jago. Tidak jarang hal ini yang membuatnya mencoba berbagai hal yang beresiko, antara lain konsumsi alkohol, narkoba, lalu perilaku seksual, memiliki peer group yang negatif dan tidak produktif, dan berbeda pendapat dengan orang tua. Berbagai perubahan yang terjadi pada diri dan perilaku berisiko remaja ini seringkali memicu konflik antara remaja dengan dirinya sendiri. Itu atau disebut dengan konflik internal, dan konflik dengan lingkungan sekitarnya atau konflik eksternal seperti teman-temannya dan di luar rumah. Apabila konflik ini tidak diselesaikan dengan baik, maka akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan remaja tersebut di masa mendatang, terutama terhadap pematangan karakternya, dan tidak jarang memicu terjadinya gangguan mental. Masa remaja awal adalah masa perubahan psikologis, di mana remaja akan diuji kemampuannya dalam melaksanakan peran dan mengembangkan keterampilan. Lalu, ketidakstabilan emosi juga menyebabkan orang lain sulit memahami remaja, dan kadangkala remaja pun seringkali tidak mengerti dirinya sendiri. Lalu di jurnal ini melakukan metode penelitian merupakan analisis lanjut data sekunder menggunakan data Global School Based Student Health Survey atau GSHS pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan rancangan potong lintang atau cross-sectional, yaitu studi yang mengukur prevalensi, distribusi, maupun hubungan penyakit dan faktor penelitian dari suatu populasi pada suatu saat yang bersamaan. Populasi penelitian adalah pelajar sekolah menengah pertama dan sekolah menengah ke atas SMA di Indonesia. Sampel penelitian adalah pelajar laki-laki dan perempuan di SMP dan SMA yang terpilih sebagai sampel studi GSHS. Perhitungan besar sampel menggunakan PPS atau proportional to size dengan pemilihan atau sampel kelas secara sistematik coupling diperoleh 75 sekolah dan tersebar di 26 provinsi dan 68 kabupaten atau kota di Indonesia. Data dikumpulkan dengan kuesioner terstruktur yang diisi sendiri oleh siswa. Dalam penelitian GSHS, data yang terkumpul terkait gangguan mental hanya berupa gejala terkait gangguan mental, yaitu kesepian, khawatir berlebihan, dan keinginan bunuh diri yang dialami dalam satu tahun terakhir. Berdasarkan kondisi data tersebut, variabel terikat adalah kondisi gejala mental emosional pelajar yang dibentuk dari komposit. Kondisi pelajar terkadang atau hampir setiap saat atau selalu merasa kesepian, terkadang atau hampir setiap saat atau selalu merasa khawatir hingga sulit tidur, serta adanya keinginan bunuh diri. Lalu hasil dari penelitian ini, dalam jurnal ini terkumpul 11.110 sampel analisis, hanya dilakukan pada data yang terisi lengkap tanpa missing untuk semua variabel yang dianalisis, baik variabel independen maupun independen.
sehingga diperoleh sejumlah 8.477 sampel. Perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki 54,5%, dengan usia terbanyak yaitu usia 13-15 tahun, itu di mana usia SMP. Hasil penelitian menunjukkan sebesar 60,17% pelajar SMP sampai SMA mengalami gejala gangguan mental emosional, dengan gejala yang dialami yaitu sebesar 44,54% merasa kesepian, 40,75% merasa cemas, dan sebanyak 7,33% pernah ingin bunuh diri. Masalah psikiatri pada masa anak usia sekolah ataupun remaja dapat berupa depresi dan ansietas, namun tidak menutup kemungkinan skizofrenia, psikosis, afektif bunuh diri, ataupun perilaku bunuh diri tanpa keinginan mati, dan dapat terdiagnosis untuk pertama kalinya pada saat usia ini. Gangguan cemas yang berlebihan juga dapat muncul sebagai rasa takut, mimpi buruk, tidak percaya diri, khawatir, ataupun menolak pergi ke sekolah. Prevalensi depresi meningkat pada anak remaja hingga dapat menyamai pada orang dewasa. Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi usia, maka semakin besar risiko mengalami gejala mental emosional. Hasil ini sesuai dengan tren yang terjadi pada kelompok populasi semua umur. Hasil analisis Riskesdas tahun 2007, di mana kelompok umur yang lebih tua akan mengalami risiko semakin besar dibandingkan kelompok umur yang lebih muda. Oke, kesimpulan. Peran orang tua dan lingkungan pertemanan penting dalam mempengaruhi kondisi mental emosional seorang pelajar. Risiko gejala mental emosional pada pelajar 2 kali lebih besar pada pelajar usia 16 tahun ke atas dibandingkan dengan usia 15 tahun ke bawah. Pelajar mengalami pelecehan oleh teman ataupun direndahkan oleh orang tua. Risiko juga lebih besar pada pelajar perempuan. Pelajar yang mengalami kekerasan baik oleh teman sebaya atau guru atau yang lainnya, pelajar yang tidak merasa nyaman ke sekolah, dan pelajar yang mengkonsumsi alkohol. Itu dia. Kementerian Kesehatan dapat bekerja sama dengan lintas sektor seperti pendidikan dan agama dalam merancang dan melaksanakan program bersama upaya promotif preventif terjadinya gejala mental emosional pada pelajar. Upaya tersebut dapat berupa pedoman pendampingan terhadap pelajar baik oleh orang tua dan sekolah, karena dua komponen ini sangat berpengaruh dalam perkembangan kepribadian pelajar. Di sisi lain, perlu dikembangkan peer group pelajar yang berisi kegiatan produktif, baik di lingkungan formal maupun lingkungan non-formal sekolah. Sekian dan terima kasih atas penyampaian saya tentang jurnal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.